Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu ya pada tanggal 23 Oktober kita bahas tentang surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Sardis. Nah, sekarang surat sebenarnya dari Tuhan Yesus ya, tetapi yang menulis Rasul Yohanes di Pulau Patmos ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Sekarang jemaat Philadelphia ya. Kalau kita sekarang ke Turki, karena 7 jemaat di kitab Wahyu ini terletak di negara Turki. Dan kalau kita cari kota Philadelphia tidak ada lagi sekarang ya. Sudah berubah nama, sekarang namanya Alasehir. Jadi kalau ke Turki, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk melihat gereja Philadelphia ini ada di kota Alasehir. Di seperti bagian dari Manisa, ya Manisa, seperti kecamatan begitu, kecamatan Manisa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar apa-apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada malaikat di jemaat Philadelphia. Malaikat di sini bukan malaikat yang di surga ya. Malaikat di sini adalah angelos, yaitu pemimpin ya, pemimpin. Jadi kalau sekarang itu misalnya gembala jemaat di Philadelphia. Namanya enggak ditulis ini ya. Jadi Tuhan Yesus berpesan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk menulis surat. Pesan-pesan Tuhan Yesus itu yang tadi dibacakan oleh Saudari Gevi ya. Pertama-tama Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah yang kudus. Bagi orang percaya kalau dengar kata yang kudus itu berarti Tuhan sendiri. Dan memang Tuhan Yesus itu Tuhan ya. Jadi dia berkata, inilah firman dari yang kudus. Kalau di perjanjian lama, terutama orang Yahudi, kalau tahu yang kudus itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi surat ini dari Tuhan sendiri yang memegang kunci Daud. Apa itu kunci Daud? Itu terdapat di kitab Yesaya pasal 22 ayat 22. Jadi Yesaya 22 ayat
22, itu ceritanya pada waktu itu istana Raja Daud ada juru kuncinya. Juru kuncinya itu waktu itu bernama Sebna. Tapi si Sebna ini di mata Tuhan kurang baik. Tuhan gantikan juru kuncinya kepada Eliakim. Itu bisa dibaca Yeremia 22 ayat 22. Di mana dikatakan, aku serahkan kunci Daud kepadamu. Apa yang kau buka, tidak ada yang bisa menutup. Apa yang kau tutup Eliakim, juru kunci itu namanya Eliakim ya. Kalau Bapak Ibu baca di Yesaya 22 ayat 22, dia juru kuncinya kerajaan Daud waktu itu ya, kerajaan Israel. Dan di sini Tuhan Yesus mengandaikan juga dirinya sebagai pemegang kunci Daud. Artinya apabila Tuhan Yesus membuka pintu bagi jemaat Philadelphia, maka tidak ada yang bisa menutup. Apa artinya? Ini berkaitan dengan jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia itu, kota Philadelphia itu punya pintu-pintu gerbang yang tidak ditutup. Kan biasa kalau pintu gerbang itu ditutup kalau malam, itu terbuka terus supaya arus orang keluar masuk ke kota itu tetap berjalan. Tapi sebenarnya tujuannya pemerintah waktu itu supaya budaya Yunani, yaitu Helenisme, tetap berkembang. Orang menyembah patung-patung, waktu itu patung Kaisar Romawi ya, yang pada waktu itu Kaisar Tiberius ya, Kaisar Tiberius itu yang disembah oleh mayoritas orang di Philadelphia. Philadelphia ini sejarahnya pada tahun 189 Masehi didirikan oleh seorang raja kerajaan Pergamus ya. Ada kerajaan Pergamus. Kerajaan Pergamus rajanya waktu itu bernama Eumenes. Eumenes kedua ini membangun kota Philadelphia dan dia serahkan kepada adik yang dia kasihi yang bernama Pangeran Attalus II ya. Jadi ini adalah kerajaan Pergamus ya. Jadi dia bangun itu kota untuk adiknya yang dia kasihi. Nah, itu sebabnya dinamakan Philadelphia. Karena berasal dari kata Philia Delphos, kasih kepada saudara. Jadi Philadelphia itu artinya kota kasih persaudaraan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, selain sekarang namanya Al-Sehir, pada zaman surat Rasul Yohanes ini ditulis kepada jemaat Philadelphia, nama kota Philadelphia sudah 3 kali berubah. Jadi pertama waktu didirikan namanya Philadelphia. Dan ketika gempa bumi besar, dibangun kembali kota itu oleh Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberias atau Tiberius, sehingga rakyat di kota Philadelphia untuk mengingat jasa si Kaisar membangun kota Philadelphia ini yang sudah rubuh karena gempa bumi. Kenapa? Karena kota Philadelphia itu terletak di pegunungan ya, di gunung-gunung berapi. Jadi sering gempa bumi, tetapi tanahnya tentu subur ya, menghasilkan. Jadi sering terjadi gempa bumi hebat sehingga rubuhlah kota Philadelphia. Makanya rumah-rumah penduduk di Philadelphia itu harus punya sokoguru atau pilar-pilar bangunan yang kuat. Nah, ada hubungannya kan, Tuhan bilang aku akan menjadikan kamu sokoguru. Bahasa lainnya pilar ya, pilar tiang yang kuat sehingga rumah itu tidak rubuh. Ya, karena rumah di Philadelphia sering rubuh kalau ada gempa bumi. Ya. Makanya orang di Philadelphia berusaha bangun pilar yang kokoh, yang kuat ya, tiang penyangga rumah. Ya, bahasa lainnya sokoguru ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ada 3 kali pergantian nama. Pertama Philadelphia, terus menjadi untuk menghormati Kaisar Tiberius, mereka kasih nama Neo Caesaria atau Kaisar Baru, seperti New York itu sama ya. Neo Caesaria. Kemudian
pada waktu Kaisar Vespasianus menjadi raja di Roma, dia ganti lagi namanya dari Neo Kaisaria menjadi apa? Flavia. Jadi pernah namanya Flavia ya. Kalau sekarang namanya Alasehir ya, Alasehir di Turki. Jadi ada 3 kali pergantian nama. Itu ada hubungannya pada waktu Tuhan Yesus bilang di ayat, katakan sama jemaat Philadelphia pada ayat 12b, ditulis ya ayat 12, kalau kamu menang akan kujadikan pilar yang kuat di dalam bait suciku. Itu apa? Pilar atau sokoguru ya. Dan di atas pilar ini saya akan tuliskan. Nah, ini 3 nama lagi. Nama Allahku, kemudian nama Yerusalem baru, dan yang terakhir nama Tuhan Yesus yang baru. Jadi ini Tuhan mengingatkan keadaan Philadelphia ya, kota Philadelphia kepada jemaat di Philadelphia. Dan jemaat di Philadelphia ini Tuhan puji. Tuhan puji mereka sekalipun kalau dibandingkan dengan jemaat Sardis yang dekat dengan mereka. Jemaat Sardis itu gerejanya besar ya, jemaat yang besar dan jemaatnya kaya-kaya. Terbalik di Philadelphia, mereka itu orang-orang sederhana. Makanya Tuhan bilang, aku tahu keadaanmu. Maksudnya Tuhan tahu kamu ini tidak kaya-kaya, gerejamu kecil, tetapi aku suka kamu karena Tuhan puji mereka, karena mereka ini menuruti firman Tuhan. Artinya selain rajin membaca firman, mereka taat pada firman Tuhan. Dan kemudian meskipun dalam tekanan, ditekan ya, diintimidasi, jemaat di Philadelphia tidak menyangkal nama Tuhan. Artinya tidak murtad, mereka tetap setia pada Tuhan. Makanya Tuhan janjikan mereka satu saat yang menindas mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang Tuhan katakan jemaat iblis. Mereka itu jemaat iblis. Lihat ya, padahal orang Yahudi ini. Kenapa Tuhan katakan jemaat iblis? Karena orang-orang Yahudi ini mereka belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih menantikan Mesias yang belum datang. Sehingga orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka dustai. Makanya Tuhan katakan mereka itu berdusta ya. Di ayat berapa itu? Ayat 9. Dikatakan itu orang-orang penganut agama Yahudi, orang-orang Yahudi di kota Philadelphia, Tuhan cap mereka sebagai jemaat iblis. Jadi hati-hati ya. Kalau kita menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan akan memusuhi kita. Dan Tuhan katakan kita sebagai jemaat iblis. Nah, ini peringatan juga buat kita ya. Orang Yahudi sebenarnya bangsa pilihan ya. Tetapi karena mereka menindas orang-orang jemaat Philadelphia dengan mendustai mereka, memfitnah mereka, Tuhan janji satu saat mereka akan datang tersungkur kepada jemaat Philadelphia supaya mereka tahu bahwa aku Tuhan Yesus mengasihi kamu, jemaat Philadelphia. Nah, itu janji Tuhan. Jadi di sini kita bisa belajar. Mari kita teladanilah jemaat Philadelphia ya. Terutama teman-teman Warlot. Mari kita tetap setia pada Tuhan. Kita rajin baca firman-Nya, kita rajin memuji menyembah Dia dan melakukan firman Tuhan. Turut firman Tuhan, yaitu dengan cara kita bersaksi dan melayani Tuhan. Dan jemaat Philadelphia sekalipun kecil dan tidak kaya-kaya, tapi mereka rajin menginjil. Mereka rajin melakukan penginjilan, memberitakan siapa itu Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka ditindas oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang Tuhan bilang sebagai jemaat iblis punya koneksi dengan Romawi. Ada kerjasama, jadi banyak orang-orang jemaat Philadelphia yang ditangkap, disiksa. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Aku janji satu saat itu jemaat iblis atau orang
Yahudi itu akan tersungkur di hadapanmu. Kemudian Tuhan Yesus katakan, karena kamu menuruti firman-Ku dan tekun menanti-nantikan Aku, Tuhan Yesus katakan, maka pada hari pencobaan kamu tidak alami. Apa itu hari pencobaan? Hari pencobaan itu buat warga negara atau penduduk di Philadelphia tahu itu hari pencobaan itu kalau ada gempa bumi besar, mereka katakan ini pencobaan ini. Jadi Tuhan janjikan kalau ada terjadi malapetaka dalam bentuk apapun, Tuhan melindungi. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita memang sungguh-sungguh taat, setia pada Tuhan Yesus, turut pada firman-Nya, dan setia menanti-nantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji ya, seperti jemaat Philadelphia, Tuhan akan menjaga kita. Kita tidak akan mengalami hari kesusahan besar. Kalau kita bisa lihat lebih dalam, hari kesusahan besar itu bisa nanti kita bahas yang terdapat di Wahyu pasal 6 sampai Wahyu 18. Itu adalah berupa murka-murka Tuhan ya. Tuhan janji jemaat Philadelphia tidak akan mengalami itu. Dan Tuhan janjikan lagi, kalau kamu tetap setia, peganglah apa yang ada padamu. Itu di ayat 11b ya. Aku datang segera, Tuhan Yesus bilang. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus waktu-waktu bisa datang. Ini artinya kalau aku datang segera, bahasa aslinya sebenarnya sewaktu-waktu saya bisa datang, ya. Dan Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, mahkota kita bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Ada yang mengambil. Kalau bukan orang, ya iblis. Kapan itu mahkota hilang? Pada waktu kita menyangkal Tuhan Yesus, kita berbuat dosa yang tidak terampuni ya, maka mahkota kita bisa hilang. Jadi marilah kita tetap setia pada Tuhan, kita rajin memuji menyembah Tuhan, rajin baca firman-Nya, rajin melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hadiah, yaitu kita dijadikan pilar di dalam bait suci Allah. Padahal kalau kita baca kitab Wahyu sampai pasal 22 sampai terakhir, di Yerusalem baru nanti tidak ada bait suci ya. Yang menjadi bait suci siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita dikatakan kita akan dijadikan pilar atau soko guru di bait suci Tuhan, artinya kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu artinya. Jadi ini kata kiasan ya. Kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Ini ingat warlot, kalau kita tetap setia, kita dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun kita secara dunia kita kecil. Seperti jemaat Philadelphia, itu jemaat paling kecil dari 7 jemaat ini. Tapi dipakai Tuhan luar biasa ya. Dan Tuhan janjikan, Tuhan akan tuliskan nama di pilar itu, di soko guru itu, apa? Ada 3 nama. Nama Allah, kemudian nama Yerusalem baru, dan yang ketiga nama Tuhan Yesus yang baru. Nama Tuhan Yesus banyak ya. Ada dibilang Bapa yang kekal, El Shaddai. Jadi Tuhan taruh di pilar itu, artinya di kita. Dengan kata lain, Tuhan sangat mengasihi kita, menjaga kita. Dan terakhir Tuhan katakan, siapa bertelinga, kita semua bertelinga ya, hendaklah kita dengar apa yang Roh Kudus katakan kepada jemaat-jemaat ini. Jemaat Philadelphia, nanti jemaat Laodikia yang terakhir ya. Jemaat Sardis, 7 jemaat lainnya ya. Jadi mari Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan tentang jemaat Philadelphia yang patut kita contohi ya, teladani. Apa yang kita contoh? Mereka tetap setia, mau menurut, melakukan firman, dan tetap rajin melayani Tuhan, menginjil sekalipun ditekan. Ya, mendapat penindasan. Dan akhirnya mereka mendapat
janji dan hadiah dari Tuhan ya. Demikianlah nanti Oma Palar yang akan lebih melengkapi apa yang Opa bisa sampaikan tentang jemaat Philadelphia. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan tim Warlot di rumah. Kita berjumpa lagi pada siang ini tanggal 30 Oktober ya. Kita sudah mendengar firman hari ini, bagaimana jemaat Philadelphia. Kita sudah sampai pada jemaat Philadelphia, jemaat yang ke-6. Kita sudah berbicara 5 jemaat sesudahnya. Kita bisa menyimak, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, kita boleh menyimak, kita boleh merenungkan, memperhatikan sebenarnya kita ada di jemaat yang mana, situasi kita pribadi ataukah satu kelompok jemaat, gereja. Dan hari ini kita sampai pada jemaat Philadelphia. Seperti Opa katakan adalah jemaat yang sempurna. Bagaimana, saya tidak kembali ke belakang sejarah, tapi kita katakan saja bagaimana jemaat Philadelphia yang kita baca itu, kita ambil contoh untuk generasi jemaat kita pada akhir zaman sekarang ini ya. Saya mau katakan bahwa apa yang Opa katakan itu adalah sejarah. Dan kini saya mau bawa kepada jemaat yang menjadi contoh bagi kita. Di situ ada tertulis Tuhan akan membuka kunci Daud. Ada kuasa di situ. Kuasa siapa yang Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Ya, kalau Tuhan menutup, tidak ada satupun yang membuka. Itu adalah letak kuasa. Tapi yang saya pikir kita katakan, firman katakan bahwa kunci Daud. Kita harus mengerti, tentu kita juga di sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan berkata, kenapa dikatakan kunci Daud? Adakah sesuatu yang Daud memegang kunci itu? Saya tidak panjang lebar di situ, tapi istilah kunci Daud, kenapa harus nama Daud? Secara analisa, secara kita renungkan firman hari ini, kunci Daud. Tentu ada hal-hal yang Tuhan berkenan di dalam kehidupan Daud. Saya percaya Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari sedang membacanya. Dilihat dari segi pelanggaran dan dosa, Daud penuh pelanggaran dan dosa. Tapi di lain pihak, secara kebenaran, dia ada di pihak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak bisa benar dan tidak benar itu ada timbangan. Karena Tuhan yang tahu semua. Kita anak-anak Tuhan tidak berbicara timbangan di dalam dosa dan tidak dosa. Tapi Tuhan berbicara, Tuhan punya otoritas untuk mengatakan, aku berkenan bagi anak-anakku. Aku sangat senang. Aku sangat berkenan apa yang mereka lakukan. Nah, kunci ini yang kita perhatikan di dalam kehidupan Daud. Kembali lagi saya katakan, saya tidak mengulang mengenai Daud, tetapi yang kita tahu Daud yang seperti saya sudah katakan, di mana sampai Tuhan mengatakan saya megang kunci, di mana menjadi standar Tuhan untuk melihat Daud, Tuhan melihat pribadinya Tuhan ada di situ secara garis besar.
Yang saya baca, saya percaya Bapak Ibu juga di mana baca, Daud adalah lambang manusia yang begitu hancur di dalam kehidupannya. Tapi ada satu sifatnya yang secara manusia, sedikit pengalaman saja pelayanan ya, sedikit sulit itu harus penuh perjuangan, adalah kerendahan hatinya. Kita harus contoh. Saya merenungkan kenapa Tuhan katakan kunci Daud. Pribadi Daud begitu hancur, tapi dengan segala kerendahan, lebih dulu dia tahu siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya yang sebenarnya. Itu dulu yang saya renungkan, dia kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Tapi dia juga ada manusia. Tapi Bapak Ibu di rumah, jangan kita membenarkan diri kita memakai pribadi Daud di dalam pelanggarannya. Tapi yang kita harus contoh segala kerendahan hatinya, dan dia tahu lebih dulu siapa itu Tuhannya. Ya. Walaupun kita rendah hati, tapi kalau kita tidak tahu pribadi Tuhan, itu juga tidak bisa. Tapi yang lebih dulu kita harus tahu siapa Tuhan itu, siapa Tuhan kita. Lalu kita bawa dengan segala apa yang kita punya, mengerti dengan segala kerendahan hati, pengakuan kita. Daud demikian, segala apa yang dia buat, kita tahu apa yang dia lakukan, banyak dosa, bahkan dia punya niat jahat ya, memenangkan apa yang dia inginkan, membunuh ya, rela membunuh, mau membunuh demi untuk merampas istri Uria. Ini satu saja yang kita tahu, begitu jahatnya. Tapi dengan segala kerendahan hatinya, dia datang kepada Tuhan, dia mengaku dosa. Ini sebenarnya yang sangat sulit. Tapi oleh karena itu Tuhan bisa dengan segala dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima dia. Ini yang menjadi perenungan saya. Untuk yang pertama kita baca, kenapa Tuhan katakan saya memberikan kunci Daud. Sebagai anak-anak Tuhan zaman sekarang, bisakah kita mengerti itu? Kalau kita bisa mengerti itu, maka Tuhan berkenan dalam hidup kita. Sekarang Tuhan berkenan di dalam kehidupan jemaat Philadelphia. Di situ juga tidak terlepas dari kekurangan. Tidak ada sesuatu yang seperti jemaat lain, saya sedikit ke belakang, yang apa yang sudah kita baca. Banyak pelanggaran, ya, ada hal yang mereka sudah ikut, tetapi jatuh dalam hal yang Tuhan tidak senang. Saya tidak usah kembali, tapi mari kita merenungkan ya, bahwa di sini jemaat Philadelphia, Tuhan melihat kemurnian hati mereka, mempertahankan iman mereka, berjalan dan taat pada Tuhan. Tuhan mengatakan, memang kamu tidak begitu kuat. Tuhan tahu manusia kita. Tuhan sangat mengerti manusia kita. Bapak, Ibu, teman-teman di rumah. Kalau ada hal-hal demikian pelajaran yang kita baca hari ini. Apapun kekurangan kita, tapi kalau cara berpikir kita adalah Tuhan Yesus, maka segala apa yang kita lewati dalam hidup ini, apalagi sekarang saya selalu ulang-ulang di dalam memberitakan firman, ada Roh Kudus bersatu dengan kita. Memang ada daging kita, tapi di saat Roh Kudus bekerja, dia ingatkan. Setelah itu kita datang, minta pengampunan. Bukan kata pengampunan, hanya kata, oh iya, aku mengaku aja, Tuhan pasti akan mengampuni. Tidak sampai di itu sangat dalam. Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati Daud. Sungguh-sungguh
Sungguh-sungguh mengatakan, meminta pengampunan dari Tuhan. Ya. Bukan berarti kita salah lalu kita dengan sengaja berbuat lagi, yang berbuat lagi dan kita jatuh, kita datang saja begitu di hadapan Tuhan dan Tuhan memberi pengampunan. Itu salah berpikir, tidak boleh. Ya, yang Tuhan mau sekali minta ampun, aku salah Tuhan, dan itu dirubah. Itu yang Tuhan mau. Sehingga Daud dikatakan kunci Daud adalah berkat. Ya. Kalau Tuhan sudah mengatakan membuka kunci Daud pada kita pegang kunci Daud atau Tuhan pegang, itu urusan Tuhan ya. Tapi bagaimana kita menikmati pintu itu dibuka, itu satu berkat yang luar biasa. Kita harus demikian. Saya tidak mengatakan step-step apa yang baik dan tidak baik. Kita tidak kupas itu. Tetapi kita semua pasti tahu di rumah. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa lakukan ini, menyenangkan hati Tuhan, semua berkat akan terbuka. Bahkan kalau kita, ya, ada musuh kita, ada lawan kita di depan kita, Tuhan akan memberitahu pada kita. Jadi dalam kehidupan kita, seperti Jemaat Philadelphia, kita harus demikian. Bahkan yang Tuhan katakan, tidak akan aku buka lagi. Tuhan jaga kita. Kita penuh dengan kemuliaannya. Kita penuh dengan karunia-karunia dari Tuhan. Kalau saya lihat ke belakang lagi, saya renungkan bagaimana keadaan yang Tuhan katakan ini berkat rohani. Saya coba-coba bawa di dalam kehidupan saya dan keluarga. Itu benar-benar nyata. Ada orang yang membuat kejahatan. Seperti firman hari ini mengatakan orang yang mengaku diri Yahudi. Ya, di situ di balik itu ada kejahatan. Kita pun demikian zaman sekarang. Kita tahu baik, ternyata di belakang tidak baik. Itu pun Tuhan lindungi kita. Tuhan memberitahu pada kita. Karena hidup kita penuh dengan kemuliaan. Tapi karena kita tinggal, kita ditempati di dunia yang penuh dosa. Serangan-serangan iblis mau menghancurkan itu selalu ada. Tapi Tuhan katakan, saya tetap melindungi kamu. Bahkan saya akan membuat musuhmu datang di depanmu. Dan mereka akan melihat perlindunganku. Mereka akan melihat kamu, aku ada di situ. Nah Bapak Ibu, saya renungkan ini. Itu sangat benar. Karena itu terjadi bagi hidup kami. Dan saya ajak Bapak Ibu, teman-teman di rumah, demikian kita harus seperti Jemaat Philadelphia. Ya. Kita dibina Tuhan. Dan kita sambut, kita tekun, kita pertahankan iman, kita hidup baik, menyenangkan hatinya, kita dilindungi. Apapun yang mau menyerang, saya ulang katakan, Tuhan yang bertindak. Bahkan kita tidak akan lagi keluar dari area itu. Karena Tuhan sudah tahu hati kita. Dan Tuhan akan melindungi kita dari semua apa yang yang dunia ini mau menghancurkan kita. Dan banyak hal yang Tuhan katakan bahwa aku akan menjauhkan kamu dari pencobaan-pencobaan yang akan datang di seluruh dunia yang akan datang. Tapi kamu tidak akan kena dengan hal itu karena Tuhan melindungi. Tuhan juga akan memberikan kita janji. Kalau kita menang, mempertahankan ini, kita akan seperti Opa katakan, kita akan menjadi soko guru. Saya tidak ulangi itu, ada soko guru di situ, ada di situ katakan nama kita, Tuhan akan tulis namanya di kita, dan kita akan nama kota Tuhan ada di hidup kita. Saya tidak kupas itu jauh, karena Opa sudah katakan tadi, itu sesuatu yang indah Bapak Ibu, di saudara-saudari di rumah.
Apa yang perlu kita takutkan? Yang kita perjuangkan, apakah hidup kita itu berkenan kepada Tuhan? Itu yang paling agak sedikit perjuangan hidup kita mempertahankan Tuhan, taat, mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, aku berkenan dan aku akan membuka semua pintu yang aku akan buka kepadamu dan kamu akan menikmati. Sekali Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dengan syarat apa yang tadi saya katakan. Hanya itu yang saya bisa katakan untuk firman Tuhan. Siang ini kiranya itu mendapat satu berkat bahwa kita bersyukur. Carilah Tuhan, intimlah dengan Dia, sehingga kita tahu ada norma-norma, ada aturan ketaatan, ada hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan, tetapi paling mendasar, karena Tuhan sudah katakan, aku memberikan kunci Daud, aku membuka semuanya. Mari hidup kita seperti Daud, rendah hati, tahu Tuhan pribadinya, karena keintiman kita dengan Tuhan. Hanya itu yang saya bisa bawa pada siang hari ini, kiranya itu menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari tim di rumah, dan Roh Kudus akan memberi kelengkapan lagi, melebihi apa yang saya katakan. Saya harap itu, karena ini adalah satu jemaat yang indah di dalam Tuhan Yesus, menjadi contoh bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Selamat siang.